Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Welcome back to Podcast Semi Horor episode 61. Gokil. Gila. Mantap. OTW 100. Episode 61. Langsung aja nih bacakan sebuah cerita horor. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @shellalfadila1 Pupo. Aku Rani, perempuan dewasa yang kini menginjak usia 27 tahun. Orang-orang tidak percaya kalau aku berasal dari kota yang terkenal dengan begalnya. Karena wajahku terlihat kejawa-jawaan dan memang bapakku asli orang Jawa, ibuku asli orang Lampung. Pak, kenapa Uwa kalau ketemu aku suka nangis? Apa aku sebegitu menyedihkan? Bapak hanya tersenyum. Pertanyaan itu sering aku tanyakan saat masih kecil. Terutama hari Lebaran. Semua keluarga ibu memelukku dengan tangisan. Kecuali Uwa dan nenek pertama. Seiring berjalannya waktu, aku mengerti kenapa mereka seperti itu. Penyebabnya tak lain karena wajahku ini mirip sekali dengan almarhumah ibuku yang meninggal di tahun 1994 saat usiaku 6 bulan. Aku ingin anak perempuan. Anak-anak dari istri pertamaku semua laki-laki. Semoga saja Allah mengabulkan keinginanku, ucap kakekku. Hal yang beliau inginkan akhirnya terjawab dengan lahirnya ibuku ke dunia. Dengan kata lain, ibuku menjadi anak perempuan satu-satunya kakek. Entah hanya ada di Lampung saja, tradisi ini terjadi atau di daerah lain pun ada. Ibuku yang merupakan anak kesayangan kakek diberi bagian warisan lebih banyak dibanding saudara-saudara yang lain. Tanahnya luas, bahkan mencapai hektaran. Bisa disebut rezeki dan bumerang. Yati, aku pinjam uang dulu. Anakku butuh bayar uang semester. Permintaan kakak pertamanya itu tidak bisa ibu tolak. Bagaimanapun, takut hubungan keluarga mereka renggang. Sebelum mengandungku, ibu seorang petani kopi. Lahan tanahnya dijadikan kebun kopi. Hingga tiba masa panen. Betapa terkejutnya saat melihat buah kopi yang tinggal dipanen telah raib. Dengan emosi yang memuncak, ibu membabat habis lahan kopi itu hingga rata dengan tanah. Semua kejadian itu disaksikan kakakku Bayu saat masih duduk di bangku SMP. Mas, kenapa kopi saya kau ambil sepihak? Apa kurang selama ini aku memberimu bantuan? Maaf ya Ti, kamu tahu sendiri, biaya kuliah anakku tidak sedikit. Saya terpaksa. Anak satu-satunya pamanku kuliah di salah satu kampus di Bandung. Kampus itu cukup terkenal. Rasanya wajar jika biaya kuliahnya pasti mahal sekali. Beberapa kali pamanku meminta maaf. Namun ibu yang terlanjur emosi berkata, Sudah kubabat habis kebun itu. Ambil sana. Peristiwa itu terjadi sebelum aku ada. Selang setahun, ibuku melahirkanku. Dan kami sudah pindah ke rumah baru. Karena sebelumnya kami tinggal bersama kakek yang tinggal sendiri. Rumah baru kami juga tidak jauh dari rumah kakek.
3 bulan pertama usiaku. Bayu, bantuin ibu pindahin adek Diki ke kasur ya. Ibu mau nyusuin si cantik nih. Iya bu. Ibu menyusuiku sembari tiduran, menyanyikan lagu-lagu penghantar tidur. Menurut kepercayaan orang sana, garis keturunan dari keluarga ibuku memang susah mendapat anak perempuan. Jikapun ada, ya hanya ada satu. Katanya salah satu dari kami, ibu dan anak perempuannya, pasti ada yang kalah alias meninggal. Seperti nenekku yang sudah melahirkan ibuku, tidak lama kemudian nenekku meninggal. Mungkin istilah itu berlaku juga untuk aku dan ibuku. Setelah bersenandung lama, ibu merasa lelah. Beliau membaringkan badannya. Ada hal aneh yang dia rasakan. Di bawah bantal tempat tidurnya, ibu merasa ada sesuatu yang bergerak. Bayu, ular Bayu. Kakakku berlari sembari membawa kayu untuk memukul ular itu. Namun ular itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Padahal tadi ular itu sudah bersiap untuk mematuk. Dan setiap kejadian aneh di rumah, Bapak selalu tidak ada. Beliau bekerja sebagai tukang bangunan yang bisa pulang sebulan 2 kali bahkan berbulan-bulan. Setelah kejadian itu, ibuku mulai sakit parah. Beliau tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Badannya semakin kurus, bahkan rambut ibuku rontok hingga tak tersisa. Setiap hari, ibu terus berhalusinasi. Seperti ada seseorang yang datang menghampiri. Namun, kakakku tak bisa melihatnya. Assalamualaikum, Mas Agus, gimana kabarnya istrimu? Pak Eko datang menjenguk. Beliau adalah tetangga kami sampai sekarang. Masih begitu mas, saya pun bingung istri saya kenapa. Tiap berobat ke dokter, katanya tidak ada penyakit. Padahal dia sering muntah darah. Wah, itu mah kena santet kali mas. Makanya hati-hati kalau sama orang. Pikir bapak, apa iya? Tapi selama ini di mata bapak, ibu orang baik. Selalu menolong sesama. Apa mungkin ini ada kaitannya dengan pertengkaran mereka? Bapak bersikeras tidak mau percaya dengan hal seperti itu. Namun jika teringat cerita Bayu soal ular kobra itu, hati kecil saya selalu goyah. Hingga tiba di titik ibu sudah seperti mayat hidup. Wajahnya begitu pucat pasi. Badannya tinggal tulang dan kulit. Tak memiliki rambut sehelai pun. Lalu bapak datang mendekat dengan wajah yang sudah dibanjiri air mata. Maafkan aku bu. Terdengar nada putus asa. Pak, jaga anak-anak. Kalau Rani merindukanku, cukup melihat cermin. Aku selalu menyatu dengannya. Jangan gitu bu, kamu pasti sembuh. Malam ini kita berangkat ke Ki Jarwo. Mau tak mau bapak harus coba jalan ini. Malam pun tiba. Bapak dan kakakku Bayu berangkat dengan mengendarai motor. Sesampainya di rumah Ki Jarwo, beliau seperti sudah tahu akan maksud yang akan kami tuju. Ki, tolong istri saya. Terlambat. Maksud Aki apa? Pulang saja sebelum kamu menyesal seumur hidup. Pikiran bapak sudah kemana-mana.
Setiap berpikir ke arah sana, Bapak suka menampar pipinya sendiri. Gak, Yati pasti sembuh. Sesuai dengan ucapan Ki Jarwo, rumahku sudah penuh dengan orang-orang yang terdengar suara tangis Diki. Yati, yang sabar ya Gus. Ini yang terbaik buat Yati. Yang ikhlas, dia udah gak ngerasa sakit lagi. Lalu Bapak jatuh terkulai. Bayu berlari menenangkan Diki. Setengah sadar, Bapak mulai memukuli dirinya sendiri yang menyesal terlambat untuk menolong ibu. 1 minggu berlalu, suasana duka masih terasa. Aku masih diurus oleh tetangga karena Bapak masih sering melamun sendiri. Dari mana kamu, Bayu? Dari ibu, Pak. Dan Bayu datang dengan membawa plastik hitam. Apa tuh? Ini makanan dari Pak Eko. Tadi ketemu di kuburan ibu. Rasanya tidak percaya. Bapak memeriksa isi kantong plastik itu. Dan memang benar, itu makanan. Bapak mau pergi. Jaga adik kamu sampai Bapak pulang. Jangan kemana-mana. Ya Pak. Dan Bapak datang dengan wajah datar. Ki Jarwo sudah menunggu pertemuan ini. Ada apa kamu kesini lagi, Gus? Saya yang ingin tahu siapa pelakunya. Apa orang ini? Dan Bapak menyodorkan sebuah foto. Bukan dia pelakunya. Seketika pikiran Bapak dibuat bingung. Karena selama ini ibu memiliki konflik hanya dengan kakak pertamanya. Jika bukan paman, terus siapa? Dulu dia begitu dekat denganmu. Setiap hari selalu berkunjung ke rumahmu. Namun tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Dan kini dia kembali lagi. Di hari ke-7 dia akan datang ke kuburan istrimu. Mata Bapak terbelalak seperti tahu siapa orang yang dimaksud Ki Jarwo. Pak, ya, kenapa dia melakukan ini? Apa salah saya? Apa salah istri saya? Pada dasarnya manusia memang sulit menerima kekalahan. Selalu ingin menjadi yang utama. Dengan kata lain, iri dengki memicu perbuatan itu. Tapi aku gak pernah bersaing dengan dia, Ki. Kami tidak bekerja sama. Aku hanya tukang bangunan. Dia orang berada, untuk apa dia melakukan ini? Dia tidak suka denganmu karena rumahmu sering disinggahi orang-orang yang ingin pergi ke desa sebelah. Orang-orang hanya mengenalmu, bukan mengenalnya. Alasan yang sepele sampai membunuh manusia. Kau ingin menuntut balas? Tanya Ki Jarwo. Tidak, aku sudah ikhlas. Mungkin ini bagian dari takdir hidupku. Aku menerimanya, biar Allah yang membalas perbuatannya dengan setimpal. Akhir percakapan, Ki Jarwo ikut ke rumah. Sebelum masuk rumah, Ki Jarwo berkata, "Gali," menunjuk halaman rumah yang tidak jauh dari pintu. Tidak tahu awalnya kenapa digali, tapi setelah menemukan bungkusan kain putih, Bapak begitu tercengang. Baunya begitu busuk. Dia sebenarnya ingin mengincarmu. Hanya saja istrimu yang memakan makanan yang dia kasih saat kau tidak ada di rumah. Makanan. Bayu, Bayu. Mana makanan itu yang di plastik hitam? Udah dibuang, Pak. Banyak belatungnya. Kenapa, Pak? Alhamdulillah. Untung kamu gak makan. Kalau kamu sampai kayak ibu kamu, Bapak pasti gila. Dari kronologi yang Bapak ceritakan, si pelaku itu datang setelah ibu melahirkan. Mungkin dia menaruh bungkusan kain putih di bawah ranjang ibu saat itu. Ditambah ibu memakan makanan yang pelaku bawa.
Bapak tahu kronologi ini dari kakakku Bayu. Beliau tidak tahu karena Bapak sedang tidak ada di rumah. Dan akhirnya aku pun menjadi seorang piatu di usia 6 bulan. Tamat. Sebuah cerita mistis, pengalaman mistis dari si Pupo. Dia adalah seorang anak bungsu dari keluarga kecilnya. Dia menceritakan pengalaman ini kembali ke perteluhan duniawi ya, persantetan duniawi setelah beberapa episode di podcast Semi Horor sudah membahas atau membacakan cerita dari kisah-kisah santet. Iya, dan modusnya itu dia memberikan makanan ya. Iya. Dan dibawa di plastik hitam tuh. Dan juga mengubur kain putih. Dan di dalamnya apa tuh? Nggak dikasih tahu ya? Kayak bau busuk aja gitu. Pasti buka. Seperti di episode-episode sebelumnya yang membahas cerita tentang santet. Ya. Dan tapi bedanya di episode ini bukan karena iri, hal yang besar, tapi hal yang sangat sepele. Ya semua santet sih kebanyakan iri dengki. Iya sih. Walaupun alasannya karena alasan sepele ataupun alasan yang bisa diterima, tapi ini nggak bisa dibenarkan juga. Iya. Semua hal yang berbau santet ini diharamkan. Yang putih itu namanya buhul bukan sih? Yang kain putih itu ya? Udah dibahas juga kalau nggak salah di episode-episode lalu tentang santet. Berarti semenjak si ibu ini hamil anak bungsu ini, si kain putih itu disimpan di bawah tempat tidurnya ya? Kalau nggak salah tuh tadi ceritanya. Terus sempat ada ular ya tadi. Mungkin si ular itu bisa jadi pertanda. Iya bisa jadi. Kan kalau santet-santet gitu kayaknya ada pertanda-pertanda kan. Apa aja yang hewan-hewan kayak gitu tuh pasti ada. Waktu itu sempat ada mulai dari ular, terus juga ada monyet juga ya di episode-episode sebelumnya. Iya. Di belakang rumah kalau nggak salah ya. Iya. Kebun rumah tuh belakang. Dan memang di zaman yang sudah modern, perkembangan teknologi yang sudah pesat, memang masih banyak orang-orang yang melakukan praktek santet ini. Mungkin sama seperti di episode-episode sebelumnya. Ya kita ini sesama manusia lah, jangan melakukan hal-hal yang minta tolong kepada yang iblis atau bersekutu dengan iblis. Itu bakal berbahaya bagi diri sendiri juga dan orang lain yang dituju. Ya, emang orang niatnya gitu ya, bahayain orang lain. Mungkin episode 61 cerita santet ini emang karena hal sepele doang bisa timbul niatan ingin mencelakai sampai meninggal. Ya intinya kita harus rajin-rajin beribadah. Ya, tetap hati-hati juga. Untuk menghindari juga ya hal-hal seperti itu. Betul. Selalu ingat Tuhan. Salah satunya dengan berdoa, berzikir kalau muslim. Ya. Jangan terima sembarang makanan juga. Kalau bisa dilihat atau enggak di bismillahin dulu kalau sebelum makan. Ya, baca doa dulu. Jangan asal makan, dilihat-lihat dulu. Ya. Dicek dulu. Episode 61 mungkin sampai di sini ya. Ya. Buat kalian yang pengen ngirim cerita mistis atau pengen bercerita langsung, boleh langsung aja
klik link di bio Instagram podcast semi horor, atau boleh langsung aja DM ke Instagram kita, atau ke Twitter juga ada di pod_semihoror, atau kalau kalian pengen ngirim email boleh di podcastsemihoror@gmail.com. Dan kalian bisa dengarkan kita di Noise. Dan di situ kalian bisa kirim-kirim komentar. Ya, jangan lupa juga subscribe YouTube channel Podcast Semi Horor, like, komen, dan bisa kasih saran juga di komennya, terus share ke semua sosial media kalian. Akhir kata episode 61, Aziz pamit, Yunda pamit. Tetap dengarkan Podcast Semi Horor. Stay safe, stay healthy, and stay with Podcast Semi Horor. Bye bye.